Seolah Allah itu di depan kita. Allah itu di langit, di aras, di mana. Gitu. Itu awal-awal seperti itu ya tidak masalah. Tetapi ketika nanti terbuka ya nggak begitu. Pokoknya ya itu rasa kita fokus kepada kitanya hilang. Ketika fokus kepada kitanya hilang, fokus kepada keberadaan dirinya hilang, dengan apa hilangnya? Ya dengan inkisar itu. Ngerasa rendah, ngerasa hina, ngerasa apa, fakir gitu. Otomatis keberadaan Allah itu dohir. Ketika keberadaan Allah dohir, yaitu sukun, ada sukun. Tapi itu kita urusan sukun ke sana itu nggak bisa diusahakan. Yang bisa diusahakan itu adalah istidadnya, persiapannya. Yang bisa diusahakan itu adalah persiapannya dengan dikir banyaknya, ngerasa hinanya, ngerasa apesnya, fakirnya. Kalau untuk kehadiran Allahnya itu nggak bisa diusahakan. Nggak bisa diusahakan, itu kan wilayah kita. Kita itu hanya apa? Istidad. Apa orang? Istidad. Persiapannya toh. Persiapan dengan banyak ngasih makan, DP, munajat yang tinggi, pasrah yang tinggi, ya, mantap yang tinggi, ngerasa hina, takutan ke Allah yang tinggi, harapan ke Allah yang banyak, ya, senang yang luar biasa ke Allah, milih Allah. Nanti kalau Allah berkehendak, ya Allah bertajali kepada kita. Caranya terserah Allah. Nanti gimana? Tapi nanti kalau kita ada bagian di sana, ya Allah membimbing kita. Ya pokoknya jangan jauh dari guru aja. Jangan jauh dari guru. Karena memang untuk urusan itu, ya seperti itu. Sunnah Allahnya begitu. Ya. Sunnah Allahnya begitu. Terus ada ininya, ada wasilahnya. Ya. Ada wasilahnya. Inkisar. Nabi Musa itu, ya, Musa ketika dia munajat sama Allah ya di Gunung Tursina itu dia 40 hari itu nggak bisa dengar suara manusia itu. Saking luar biasanya kebersamaan dia bersama Allah. Jadi dia bukan artinya suara Allah itu. Bukan artinya begitu, cuma artinya di kerinduan dia, kenikmatan bersama Allah itu sangat luar biasa. Jadi untuk keluar dari proses turun kepada gaul sama orang itu perlu waktu yang banyak. Sama, wali-wali juga begitu. Ketika dia sudah mencapai maqam wusul pada Allah, lalu dicabut, artinya wasul itu beralih dari wasul itu kerepotan luar biasa. Jadi, makanya itu kalau ahli zikir itu yang awal-awal sering marah-marah. Yang awal-awal zikir itu sering marah, kok saya nafsunya tinggi. Karena memang ketika dia zikir itu nikmat. Enak. Dan enak itu hilang gitu. Jadi secara rohani itu dia masih lapar kepada keenakan itu, dan dia hilang enaknya karena berganti suasana. Karena enaknya cuma ketika tahajud, ketika zikir. Ternyata waktu zikirnya selesai diganti dengan waktu ngobrol sama istri. Nah ketika waktu ngobrol itu nggak kontrol dia, marah-marah sama istri, marah-marah sama anak. Komo kali sing mau komo ya. Nah itu jadi rohani itu rohani seperti itu. Jadi dia belum stabil ya, belum stabil dari alam ruh, dari alam malakut ke alam mulku, alam pergaulan dengan anak istri. Makanya ada marah-marah itu. Tapi itu enggak lama, di awal-awal saja. Jadi udah dikir itu kok jadi apa? Marah-marah. Bukan kahodaman, bukan itu. Oh iya kahodaman. Bukan kahodaman, tapi karena memang begitu. Dia biasa enak dengan dikir. Itu yang marah-marah itu kiai-kiai besar biasa begitu.
Kiai besar gitu, yang tahajudnya bagus, malamnya bagus. Itu pagi-pagi marah-marah. Ya karena nggak nggak ini dia. Jadi nggak merasa nyaman kecuali di saat-saat dia bersama Allah. Bersama Allah habis jatahnya. Karena emang dibiasakannya dia nggak selamanya bersama Allahnya waktu tahajud toh, waktu dikir toh, gitu. Dia nggak dilatih bersama istri bersama Allah. Nggak dilatih bersama istri bersama tasbih. Harusnya pemajikan jadikan tasbih gitu. Ya wakil, ya wakil. Itu nggak marah insya Allah enggak. Majikan jadikan tasbih, majikan kayak impalnya. Dan Samsu jangan. Majikan jadikan tasbih, ya wakil. Itu nggak marah. Itu salah satu obat ya. Kalau kok jadi saya jadi buat mudah marah Kang. Iya dikirnya bersama anak. Dikirnya bersama pemajikan. Artinya jangan lepas dikir walaupun bersama. Jadi kualitas dikir kita lagi di sajadah menghadap kiblat dipaksakan diusahakan seperti kita bersama anak. Insya Allah karena yang marah kan bukan kita, itu rohani kitanya nggak stabil. Secara ruh nggak stabil. Paham tuh? Paham tuh? Nah, jadi marahnya itu bukan di luar kendali pemikiran kita. Walaupun kita ditenang-tenangkan ya enggak. Karena yang marah yang enggak enak bukan pikirannya, yang enggak enak ruhnya. Yang dikit-dikit itu mudah marah di awal-awal. Sama kiai-kiai yang lagi magang ya, magang kewalian sama mudah marah juga begitu, anak isinya dimarahin apa marahin. Itu nggak beda. Oh saya berarti udah tinggi ya karena nggak marah ya. Lain udah tinggi can pernah mana emang. Can kadinya. Nggak ada ya. Ruh itu memang begitu. Aturan ruh. Jadi bisa dikatakan ruh itu juga hanya merasa enak ketika bersama Allah. Wa tahsya lahu wa taqifu ala azziha wa dhilliha idza dha'ufat minnatuha wa dhaqat hilatuha. Wa taqifu ala azzih. Jadi si hati ini akan selamanya merasa apes, wa dhillih, merasa hina, idza dha'ufat minnatuha ketika makannya sedikit. Kalau makannya sedikit merasa hina. Wa dhaqat hilatuha. Jadi pikiran-pikirannya sedikit di kamar, diam toh, itu merasa hina. Biluk qaimatit ta'amin dengan makan-makanan yang sedikit. Gitu. Patatha wa adzamat alihad dunya li syurba imain ta'akharat anha. Jadi luqaimatin ta'amin patata, jadi makanan sedikit aja enggak ada. Lisurba imain ta'akhirat anha adlamat alaiha. Itu ketika dia enggak ditahan enggak minum, maka dunia itu hilang. Dunia itu hilang. Wa malam yusyahid al insanu dhilla nafsihi wa azzah la yara izzata maulah wala qahrah. Garis bawah ini. Bareng-bareng. Wa malam yusyahidil insanu dhilla nafsihi wa ajzah la yara izzata maula wala qahra. Selama tidak menyaksikan seseorang kepada kehinaan dirinya, kepada apesnya dirinya, kepada lemahnya dirinya, dia tidak akan bisa menyaksikan agungnya Allah, gagahnya Allah. Paham gak? Kalau saya bisa hancur itu. Saya bisa, saya mampu, itu hancur. Itu yang paling mengerikan ini nih, yang paling mengerikan. Loh, saya itu kan mampu, saya kan bisa. Walaupun dia orang mulia, orang hebat, itu enggak hebat itu. Itu awal kecelakaan itu. Itu sangat disayangkan itu. Ketika dia merasa mampu, merasa bisa, itu awal dari kegagalan. Termasuk bisnis, ya. Termasuk juga apalagi ibadah, apalagi urusan akhirat.
Nggak boleh. Wahdar ang tad'i ya al-qudrah. Kamu takutlah kamu mengaku mampu. Wa anta bi quyudil idtirar. Kamu kan terikat ya. Terikat dengan kerepotan kepada Allah. Paling tidak orang yang merasa mampu itu paling tidak dia akan diuji oleh Allah. Itu paling tidak. Orang yang merasa mampu akan diuji oleh Allah. Mampu. Kenapa tukang nusok diajar gelut ya? Nusok diajar gelut misalnya diajak menca. Itu kan anu nenggel. Kang cece eta baheula ya. Gelut jeung kenek cenah, mana kasih aya teh. Nah, diajar karate baheulana teh. Karate taekwondo nya. Gelut. Karena aya suatu pukulan yang sedang dilatih. Tendangan yang sedang saya merasa bisa mukul, berasa nendang, bisa ngelit. Maka yang diuji ku Allah gitu. Diuji orang mah ada bisa mau tengah rasa mampu terus bisa ketuker naon diajar gelut gitu. Orang enak ngerasa bisa zikir, bisa nyakal tasbih diuji, ngerasa mampu melek diuji, ngerasa ngasuh mampu nafkah anak istri diuji, merasa bisa nyeteran mobil diuji, paham tuh? Merasa mampu bisa berangkat ke Sukabumi, berangkat ngaji malam Jumatan diuji sama Allah. Ya kalau diuji bisa apa enggak ya terserah Allah bisa apa enggaknya. Cuma diuji sama Allah. Kalau orang enggak merasa mampu, enggak diuji sama Allah. Ya saya ngaji malam Jumat oleh Allah ngajikan. Saya enggak mampu oleh Allah aja dimajikan. Ya saya ngasih nafkah anak istri enggak mampu, Allah aja ngasih. Saya setoran mobil nggak mampu, Allah aja ngasih. Saya ngasih misal, pokoknya begitu. Setiap kita merasa mampu akan diuji. Termasuk mampu sholat, bisa khusyuk, bisa ikhlas, itu juga akan diuji. Diuji pokoknya. Wahdar ang tadi, ya. Keterangannya itu ya itu kata Sayyid Ali Wafa itu uji seperti itu. Jadi ikhtiar itu juga jangan terlalu sibuk, jangan terlalu serius ikhtiar. Jadi ikhtiar itu nanti gandengannya dengan taklif, dengan beban. Orang terlalu banyak serius mengusahakan sesuatu, maka akan bebannya banyak. Contoh, iya. Saya akan mengusahakan pokoknya ya. Saya akan pokoknya enggeus lah kayak acara ieu mah kayak acara halal mah saya yang nanggung. Saya yang nanggung. Tak ketika saya yang nanggung itu tugas-tugas darinya akan sangat banyak, akan sangat sibuk, sangat repot dan sebagainya. Terus kumaha tuh? Ku Allah bareng-bareng. Ya sudah. Boga Gusti Allah serahkan ke Allah. Kurang bunga ke Allah, dipakai asbab bisa jadi muludan. Dipakai asbab bisa jadi hawalan. Di asbab bisa terlaksana hawalan, terlaksana muludan. Ku saha? Ku Allah sudah selesai. Beres. Ayo. Ku Allah beres. Nah, itu ya. Paham teh? Nah, awas ya, merasa mampu itu tidak boleh, tidak bagus. Merasa bisa tidak bagus. Sudah. Nah, ketika kita tidak menyaksikan lemahnya kita, tidak bisa menyaksikan ya, ketidakmampuannya kita, apesnya kita, maka kita tidak akan pernah ya, menyaksikan gagahnya Allah, hebatnya Allah, kuasanya Allah. Kalau tidak menyaksikan hinanya diri kita, maka kita tidak menyaksikan mulianya Allah. Kenapa demikian? Karena la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Harus yakin, harus mantap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selama kita menyaksikan ada yang agung, ada yang kuat, ada yang mampu selain Allah, maka kita tidak bisa menyaksikan
Ya, agungnya Allah, gagahnya Allah, hebatnya Allah. Dan yang paling hebat ya keagungan dan kehebatan hijab itu adalah pada diri sendiri. Ya, pada diri sendiri. Paham tidak? Nah, kita sekarang mampu ngasih makan anak istri. Siapa yang ngasih mampu? Allah. Itu yang paling pokok. Ya, yang paling ini kaidahnya nih. Wa malam yusyahid al insanu dhilla nafsi wa ajzah la yara izzata maulah walaqah wa innama sa'adatu bi ayyakuna daiman musyahidan nafsah bi aini dzil wal az. Seorang itu bahagia, seorang itu bagja, seorang itu mulia ketika dia kondisi senantiasa menyaksikan dirinya dengan pandangan hina, pandangan apes. Wa maulah bi ainil iz wal qudrah wal qah, dan menyaksikan Allah dengan agung dan gagah. Paham tidak? Paham tidak? Gimana yang jadi jelema mulia, tingali diri hina, tingali diri apes, tingali diri lemah. Termasuk nyumpak motor, mah bisa Gus nyumpak motor. Termasuk, makanya geus lah sebelum dipaksa lari duluan. Geus tong nungguan tiguling tina motor. Tong nungguan tabrakan. Gusti teu mampu. Tong wah bisaan saya mau. Tong lah. Tong nungguan tabrakan, tong nungguan tiguling ya, untuk merasa hina, merasa tidak bisa. Di ayeuna we keur keren keneh lah. Ya. Bahkan cek akang mah ya, cek akang ya. Akang. Cara berpikir paling mantepnya, paling pas untuk memandang diri sendiri itu adalah awal dan akhir. Bareng-bareng awal dan akhir. Dia mimitina urang naon? Mimitina urang cai mani ya. Naon cenah? Cai mani. Bayangkan kita orang cai mani, bayangkan. Kabayang cai mani. Bayang teu? Bayang. Pariksa. Tina sagempel kieu teh urangna paling segede puntung buuk urangna teh. Tina sagempel senokeun teh paling urang mah sade tungtung buuk di urangeunna mah. Ke ujungna urang teh bangke. Bareng-bareng ujungna bangke. Anu dihakan ku bilatung, dihakan ku cicing. Geus eta lah urang mah. Awalna cai mani, ujungna ya sudah. Engke orang dicacer pertanyaanku malaikat. Ya, digiring-giring. Cing, orang digiring-giring di lapangan salapang kabeh eueuh cekungan eueuh luhuran. Teu make baju-baju acan, nu kitu nu hina apa mulia? Digiring-giring ku seuneu. Ya, digiring-giring ku pecut-pecut. Teu make baju-baju acan. Itu hina mulia. Coba kita. Dipaksa titah mentas, titah nyukang. Nah cukang nu henteu sagede buk-buk acan. Itu mulia apa hina? Eta we. Pastikan eta we. Pastikan eta, pikirkan didinya, pikirkan. Jadi geus awal jeung akhir, awal jeung akhir. Namun orang teu bisa menyaksikan hinana diri, bayahna moal kabagian nyaksikeun agungna Allah. Mulyana Allah. Urang teu nyaksikeun apesna diri, moal bisa nyaksikeun agungna Allah. Wayahna. Urang can ningali diri urang lemah, wayahna moal aya urang nyaksikeun gagahna Allah. Ketika orang teu nyaksikeun gagahna Allah, tong harap aya karomah, tong harap. Tong harap aya keajaiban, tong harap. Tong moal aya keajaiban, moal aya karomah ya moal aya. Allah. Fal yakun daiman ja'ian mutarran ila maulah musyahidan lil idtirar biddaq. Maka anjeun salilana kudu ngarasa lapar, ngarasa apes ya. Jadi antelin ngarasa ya, kudu lapar we. Mutarran ngarasa darurah ka Allah, nyaksikeun anjeun kana darurahna ka Allah kalawan daq lain secara pikiran
tapi saya rasa Gusti abdi repot mun kutsi tulungan ka abdi saha anu nulungan ka abdi cing yakin urang bakal cilaka lamun teu ditulungan ku Allah. Ayo cing yakin urang bakal cilaka lamun teu ditulungan. Yakin kita akan celaka kalau Allah tidak menolong. Yakin. Wali azli dzalika. Allah. Wali azli dzalika karena tersebut lama aradatid dunya wa khazainuha 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dunia menawarkan diri kepada nabi ya. Nabi silahkan ambil saya, silakan manfaatkan saya, gunakan saya, sangat bahagia kalau engkau gunakan ya. Qala bal aju yauman wa asba yauman henteu pona kaula mah sapoe wareg sapoe lap. Nah, fa idza ji'tu lamun lapar sabar tuh wa tadarru tuh DP. Udah syabi tuh ketika saya kenyang syakat tuh ya syukur. Au kama qala gitu. Fal batnu wal farju babun min abwabin nar. Aduh. Paingan bet itu seremnya pintu neraka nya. Farju jeung beuteung teh pintu duh hayang pintu neraka aja. Waslu asamu asana buat dina wareg. Jadi jelema loba sosial bawa wareg gitu. Loba lapar mah lapar. Urang abdi geus loba lapar Kang cenah ngan sakalian dahar 2 piring. Eta nu kacau. Ieu lamun sok biasa puasa, pas buka teh cukup sakepeul gitu. Sakepeul. Insyaallah kajaga ari puasa, ari pas buka 2 piring. Ah eta mah kacau, lebih bersemangat eta mah. Ya, ulah gitu. Wadhillu wal inkithar babun min abwabil jannah wa aslu alju. Hina jeung pecah hati itu teh pintu surga. Dasarna pokokna adalah lapar. Wa man aghlaqa baban min abwabin nar faqad fataha baban min abwabil jannah. Jelma nu nutup pintu neraka maka hakikatna geus muka pintu surga. Bid darurah halawan pasti. Jelma anu ngadeukeutan masyrik sajengkal otomatis ngajauhan maghrib sajengkal. Jelma anu ngabungahkeun kekasihna berarti memberikan amek ka musuh. Jelma anu memberikan amek ka musuh berarti ngabungahkeun kekasih. Paham teh? Jelema anu ngadeuketan ka kulon 1 meter, ngajauhan wetan 1 meter. Itu. Paham teh? Nah, jelema anu nutup pintu neraka berarti mukakeun pintu surga. Jelema anu nutup kamuliaan dirina berarti muka kamuliaan Gusti Allah dina hatena. Jelema anu ngabukakeun kamuliaan dirina dina hatena berarti nutup kamuliaan Gusti Allah dina hatena. Jadi para guru-guru itu kan keren. Para guru-guru itu keren. Dihormat, dimuliakan. Jangan dikira mereka itu memang merasa mulia. Jangan. Eueuh nu ngarasa hina nya, leuwih ti guru-guru. Eueuh nu ngarasa apes leuwih ti guru-guru. Ngarasa hina, ngarasa apes. Bahkan para guru-guru itu orang yang ngarasa aya ge henteu. Ngarasa aya ge henteu. Jadi mereka itu layak dimuliakan. Kenapa? Karena mereka merasa ada pun tidak. Kalaupun gagah ya cuma gagah saja oleh Allah digagah. Akan seperti itu. Akan bingung. Oh, kenapa ya guru kok dimuliakan begitu, dihormati begitu. Syabul Qadir kok segitu hebatnya. Wajar dengan apa yang mereka saksikan. Dengan apa yang mereka rasakan, ya, dengan apa yang mereka jalani, ya wajar mereka dapat seperti itu. Wajar dapat seperti itu. Kecuali guru-guru palsu, ya, guru-guru, naudzubillah, subhanallah, dan jauhin ke Allah. Ya.
Fal qurbu min ahadihima bu'dun minal akhar. Dekat kepada salah satu baik ke surga atau ke neraka itu jauh dari yang lainnya. Kalau dekat ke pintu surga jauh dari pintu, dekat ke pintu neraka jauh ke surga. Naudzubillah, mudah-mudahan bisa hidayah ku Allahnya. Mana lawan orang salah cing dibenerkeun ku Allah. Mun orang salah cing dibenerkeun ku Allah. Mun orang salah cing dibenerkeun, urang geus bener hayang ditamahan leuwih benar yang terus ditunjukkan ke Allah karena jalan nu paling dipasangkan ku Allah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.